Dipersembahkan oleh Bakti Budaya Jarum Foundation kembali membangun ruang publik lainnya yang didedikasikan untuk masyarakat dan dunia seni pertunjukan Indonesia. Bertepatan dengan Hari Jadi Galeri Indonesia Kaya ke-5 beberapa waktu lalu, pemerintah Kota Semarang dan Bakti Budaya Jarum Foundation telah meresmikan Taman Indonesia Kaya. Taman Indonesia Kaya adalah taman dengan panggung seni pertunjukan terbuka pertama di Jawa Tengah yang ditujukan sebagai wadah ekspresi para seniman dan pekerja seni. Taman seluas 5.000 meter persegi ini memiliki beberapa fasilitas yang dapat dikunjungi. Nantinya, Taman Indonesia Kaya akan menampilkan ragam seni pertunjukan yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara rutin. Saksikan selengkapnya hanya di Indonesia. Oh ini toh Taman Indonesia yang sering dibicarakan. Betul ini kamu. Mas, akhirnya 11 bulan jadi juga Mas Yofi. Ya, iya. Bisa dikatakan Taman Indonesia Kaya ini adalah adiknya Galeri Indonesia Kaya. Ya, jadi pas 10 Oktober kemarin kan Galeri Indonesia Kaya ulang tahun yang ke-5 tuh. Nah di hari yang sama itu kita melahirkan Taman Indonesia Kaya. Terus kenapa Semarang? Kenapa Semarang? Kenapa Semarang? Karena kita sebagai warga Jawa Tengah, aslinya dari Kudus kan. Betul. Terus merasa di Semarang ini kan banyak komunitas seni kelompok-kelompok teater, lalu seniman-seniman juga. Dan kita merasa juga di sini kayak perlu deh, kayaknya ada panggung buat mereka supaya mereka bisa punya panggung buat mereka berekspresi dan juga masyarakat juga terbiasa untuk melihat tontonan seni budaya Indonesia. Dan pemirsa yang menarik adalah tadi saya lihat yang datang ke sini masuk sambil bawa tiker, kotak-kotak dan rapi tikernya. Betul, karena gimana memang, sih? jadi kita memang konsepnya tuh pengen di sini pada setiap pertunjukan itu semua tuh duduk di bawah gitu. Kan seru kan Mas kalau kayak festival-festival musik di luar kan begitu kan, mereka kan pada duduk di bawah gitu, seru. Dan kelihatannya ada persiapan acara, ada Mas Jadul. Iya, nah ini nih acaranya Mas. Jadi nanti itu ada Misteri Sang Pangeran. Ini adalah konsep dari Indonesia kita, kelompok Indonesia kita tuh yang di bawahnya Mas Butet dan Mas Agus Nur. Kolaborasi antara seniman Jakarta dan juga Jogja, ada Kudus dan juga Semarang. Wow, ini keren banget nih. Tadi di latihan aja kayaknya udah pasti bakal ketawa-ketawa luar biasa di sini ya. Dan nantinya tuh kita sebulan sekali akan ada pertunjukan yang didukung oleh Bakti Budaya Jarum Foundation gitu. Tapi kalau yang hari-harinya Hari-harinya silakan komunitas-komunitas itu bisa untuk mempergunakan Taman Indonesia Kaya. Caranya adalah dengan meng-email ke taman@indonesiakaya.com. Nah, jadi para seniman yang ada di sekitar Jawa Tengah, Semarang ya, komunitas bisa pokoknya datang Jawa Tengah sini ya. bisa memakai fasilitas di sini. Tapi ya itu harus kirim proposal ke kita, nanti kita yang pengkurasi. Ada kurasinya dulu ya. Jadi pastinya kualitasnya harus bisa dipertanggungjawabkan dan dilihat menjadi suatu pencerahan buat masyarakat sekitarnya. Betul sekali. Dan yang menariknya adalah ini Mbak, di berbagai titik ini ada seperti ada wayang-wayang. Spot-spot yang instagramable katanya kan, harus begitu. Kita bawa-bawa gadget, masukin Instagram, udah ini ya. Betul. Jadi nanti kita lihat ya Mas Yofi, foto-foto tuh di beberapa tempatnya. Kita jalan-jalan lihat lagi deh. Ayo, Ya, oke. Pemirsa, kita sudah melihat beberapa tempat tadi kita jalan ke atas, lalu mutar sedikit. Ini besar juga ya Mbak Renita ya? Iya, luasnya ada 5.000 meter Mas Yofi. 5.000 meter. Ya. Dan sekarang kita udah ada Mbak Wiwi. Mbak Wiwi ini perannya apa nih Mbak Renita di Taman Indonesia Kaya? Bu Wiwi ini sebagai landscape designer dari PT Idealand yang sudah sama-sama berproses dengan kita ya Bu ya selama 11 bulan. Dan akhirnya jadi juga nih taman ya Bu. Gitu. Nah, Bu Wiwi mengerjakan ini pertama kali ngeliat taman ini, apa yang ada di benak Bu Wiwi? Pertama kali waktu kita lihat itu kayaknya kan awalnya tuh
berantakan gitu ya, masih belum tertata rapi. Nah, waktu Bu Renita bilang, Ibu Renita ingin sebagai wadah untuk masyarakat berbudaya, berkesenian juga di sini. Ada panggungnya, Iya. ada konsepnya. Bagaimana kita bikin yang Taman Kota ini, Kota Semarang ini difungsikan sebagai teater terbuka gitu. Karena kan saya nggak paham nih kalau untuk yang landscape-nya nih Bu Wiwi kan expertnya gitu. Tapi dari sisi saya itu dengan saya mau nanti ada teater, ada fasilitas teater pendukungnya seperti ada kamar ganti, ruang make up gitu kan, ada toilet juga ya Bu ya. Tapi tentunya ini harus sangat ramah lingkungan. Betul. Gitu. Terus Bu Wiwi, yang ketika proses kerjasama sama Mbak Renita tentunya, itu bagaimana menerjemahkan apa yang ada di benak Mbak Renita kan sama teman-temannya, pasti seniman harus begini, penampilan seperti ini, tamannya harus jadi tempat teater yang menarik tapi juga ramah lingkungan, itu kayak gimana sih tantangannya? Pertama kita waktu itu pas sudah kita survei, kita banyak diskusi dengan timnya Bu Renita, terutama Bu Renita itu banyak sekali ngasih ide-ide yang selama ini mungkin ini baru pertama kali saya mendapatkan pengalaman untuk buat teater terbuka gitu, dan dengan di lahan 5.000. Biasanya kan amphitheater yang saya buat itu kecil. Kalau ini kan kapasitasnya bisa 1.000 ya Bu ya. Nah itu tantangan. Terus dari gitu saya harus menyatukan dengan lingkungan. Karena ini kan taman kota ya, sehingga amphitheater ini juga bisa sebagai ruang terbuka kota. Nah itu yang harus saya lakukan. Ada Kidung Muria, kemudian ada biola dan baca puisi, kemudian yang terakhir adalah sendratari Kretek Adiluhung. Dipersembahkan oleh